Cerita dimulai saat Maki dan Megumi datang ke markas besar klan Zenin. Tujuannya kelihatan simpel, ngambil senjata kutukan buat persiapan Culling Game. Tapi masalahnya, klan Zenin itu klan paling busuk di dunia Jujutsu. Mereka benci perempuan, mereka hina orang lemah, dan mereka paling benci Maki. Walaupun Megumi sekarang resmi jadi kepala klan, mereka tetap nolak. Dan diam-diam, mereka berniat membunuh Maki dan Megumi. Dan disinilah mimpi buruk Maki dimulai. Ayah sendiri jadi musuh. Maki masuk ke gudang senjata. Dan tiba-tiba muncul satu orang. Bukan musuh asing, tapi ayah kandungnya sendiri. Ogi Zenin. Sejak kecil, Ogi membenci Maki dan Mai karena mereka dianggap gagal memalukan nama klan. Dan di episode ini, Ogi benar berniat membunuh dua anaknya sendiri. Pertarungan brutal terjadi. Dan akhirnya Ogi menusuk Maki dan Mai, lalu membuang mereka ke ruangan penuh roh kutukan. Bayangin ayah sendiri membuang anaknya buat mati. Momen paling sedih di ruangan itu, Maki dan Mai sekarat. Dan disinilah terjadi salah satu adegan paling sedih di Jujutsu Kaisen. Mai bicara pelan ke Maki. Aku capek, aku cuma mau hidup normal sama kamu. Tapi kita lahir di klan yang salah, dan Mai membuat keputusan paling gila. Dia mengorbankan seluruh hidup dan jiwanya untuk menciptakan satu senjata kutukan khusus buat Maki. Dan bukan cuma itu, dengan kematian Mai, Heavenly Restriction Maki menjadi sempurna. Sekarang Maki tidak punya energi kutukan sama sekali, tapi kekuatan fisiknya meledak gila-gilaan, setara bahkan melebihi Toji Fushiguro. Mai mati di pelukan Maki. Dan di momen itu Maki terlahir itu pembantaian klan Zenin. Setelah Taian Klenji keluar dari ruangan itu, Maki bukan manusia biasa lagi. Auranya kosong, tatapannya dingin. Dan satu persatu anggota klan Zenin datang menyerang. Dan hasilnya, dibantai semua. Tanpa teknik kutukan, tanpa domain, tanpa mantra, cuma pedang dan kekuatan fisik monster. Ini bukan pertarungan, ini pembersihan klan Zenin. Maki Face Naoya balas dendam paling memuaskan. Dan akhirnya muncul musuh terakhir, Naoya Zenin. Orang yang sejak awal paling menghina Maki. Perempuan seharusnya jalan 3 langkah di belakang pria. Tapi sekarang, Naoya bahkan tidak bisa menyentuh Maki. Dalam beberapa detik, Naoya dihancurkan total. Tanpa ampun, tanpa drama, Maki cuma menyelesaikan masa lalunya. Makna besar episode ini. Episode ini bukan cuma soal aksi. Ini tentang klan Zenin yang hancur oleh kebusukan mereka sendiri, pengorbanan Mai yang membebaskan Maki dari kutukan takdir, dan kelahiran satu karakter baru. Maki Zenin salah satu karakter terkuat di JJK. Mulai episode ini, Maki bukan side character lagi. Dia adalah monster utama di Culling Game. Gila sih. Episode ini benar-benar brutal, sedih, emosional, dan super memuaskan. Menurut kalian, apakah Maki sekarang sudah lebih kuat dari Toji? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di video selanjutnya kita bakal bahas kelanjutan Culling Game. See you di video berikutnya.